بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar tematik 2 dengan subtema baru, yaitu subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya, Ustazah akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada subtema 1, hidup rukun di rumah. Apa saja yang pernah kita pelajari pada subtema sebelumnya, anak-anak? Ya, ada kata ungkapan dan kalimat ungkapan terima kasih, mengenal bilangan caca dan nilai tempat pada bilangan caca, mengenal simbol sila-sila Pancasila, dan mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu mempelajari materi yang telah Ustazah sampaikan. Adapun materi pembelajaran yang insya Allah akan kita pelajari hari ini yaitu kalimat ajakan, mengamati tumbuhan di sekitar kita, perbandingan 2 bilangan caca, gerak lokomotor, dan nilai Pancasila. Hidup rukun dengan teman bermain. Anak-anak, hidup rukun tidak hanya kita terapkan di rumah saja, namun hidup rukun juga sangat penting kita terapkan ketika bermain bersama teman-teman. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain bersama temanmu? Apakah kamu sudah menerapkan hidup rukun ketika bermain bersama temanmu? Anak-anakku sekalian, ketika kita bermain dengan teman, kita harus selalu menerapkan hidup rukun. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak rukun, maka kita akan sering bertengkar dengan teman-teman pada saat kita bermain. Bersikap rukun dengan teman membuat kita dicintai dan disayangi oleh teman. Anak yang selalu bersikap hidup rukun pasti akan memiliki banyak teman. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya saling menyayangi, tidak memilih-milih teman, tidak suka berkelahi, dan saling membantu. Anak Islam harus saling menghormati. Anak Islam tidak boleh merugikan orang lain. Kita tidak boleh mengganggu teman. Hendaknya saling menyayangi dan membantu dalam kebaikan. Muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ketika kita ingin mengganggu teman, cobalah merasakan bagaimana kalau kita diganggu.
Kita harus berusaha mencegah lisan dari ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Kita harus berusaha mencegah anggota badan dari perbuatan jahil dan tidak berguna. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari perbuatan jahil. Anak-anak, coba perhatikan cerita pada buku Luqmanul Hakim halaman 8. Aku belajar di sekolah sampai jam 1 siang. Aku selalu membawa bekal dari rumah. Kalau ada teman yang tidak membawa bekal, maka aku akan berusaha untuk berbagi. Aku senang membantu teman-temanku. Aku tidak suka berkelahi. Aku sayang kepada teman-temanku. Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Setiap hari, Umi memberi uang saku. Uang sakuku paling banyak 2.000. Uang saku sering kutabung di sekolah. Sebagian dari uang saku kugunakan untuk berinfak. Aku tidak suka jajan di sekolah. Membeli sesuatu hanya ketika perlu. Makan siang dengan bekal sendiri. Makan masakan Umi sehingga tidak perlu jajan lagi. Dari percakapan tersebut, kita diajarkan untuk saling berbagi dengan teman, saling membantu dengan orang yang mengalami kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayangnya dan kecintaannya seperti satu tubuh. Jika sakit anggota tubuhnya, maka seluruh tubuhnya akan merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Muttafaqun alaih. Sekarang kita akan menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan. Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Tidak apa-apa, Sar. Aku punya bola bekel kok. Nina dan Sari mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nina dan Sari selalu menjaga kerukunan. Setelah membaca teks percakapan, yang manakah kalimat ajakan? Nah, ayo anak-anak, dilihat teks percakapannya. Yang manakah kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan terdapat pada awal percakapan. Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Kalimat ajakan berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasa diawali dengan kata ayo, yuk, atau mari. Selanjutnya, silakan anak-anak membuka buku Luqmanul Hakim halaman 30. Kita akan mengamati tumbuhan. Ayo perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Tumbuhan mempunyai beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar berada di dalam tanah. Akar berguna untuk menyerap air. Akar juga berguna untuk menyerap bahan makanan. Bentuk akar ada yang tunjang dan ada yang serabut. Bentuk batang tumbuhan bermacam-macam. Ada tumbuhan berbatang lurus seperti bambu dan kelapa. Ada pula tumbuhan batang yang bercabang, misalnya rambutan dan mangga. Cabangnya disebut dahan dan ranting. Batang berguna untuk menopang tumbuhan. Batang juga berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Bentuk daun juga bermacam-macam. Ada bentuk yang menyirip dan ada juga yang menjari. Daun bertugas memasak makanan, kemudian dibagikan ke seluruh bagian tubuh. Daun berguna untuk membuat makanan.
Bunga membuat tumbuhan tampak indah. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Bunga dapat berubah menjadi buah. Buah merupakan cadangan makanan. Buah berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk cikal bakalnya. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu apa saja bagian dari tumbuhan. Yang pertama tadi ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Membandingkan bilangan Caca. Anak-anak masih ingat dengan bilangan Caca? Tentunya masih ingat ya. Kalau kamu ingin membandingkan dua bilangan, lihatlah ratusannya. Jika ratusannya sama, maka lihatlah puluhannya. Jika puluhannya sama, maka lihatlah satuannya. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua angka bilangan, yaitu 353 dan 357. Sekarang kita akan melihat ratusannya dulu. 3 dan 3. Ratusannya sama. Dan sekarang kita akan melihat puluhannya. 5 dan 5. Ternyata puluhannya juga sama. Dan sekarang kita akan melihat satuannya. 3 dan 7. Ternyata satuannya berbeda. Satuannya 3 dan 7. Jadi perbandingannya satuannya 3 lebih kecil dari 7. Jadi 353 lebih kecil dari 357. Nah, anak-anak, perbandingan itu apa? Perbandingan adalah membandingkan dua hal, baik dalam jumlah maupun ukuran. Dan perbandingan biasanya menggunakan kata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sama dengan artinya sama banyak. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan satu contoh lagi. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama terdapat 10 tabung ratusan, 4 tabung puluhan, dan 5 tabung satuan. Jadi jumlah tabungnya ada 145. Pada gambar kedua terdapat 10 tabung ratusan, 3 tabung puluhan, dan 7 tabung satuan. Jadi ada 137 tabung. Nah, sekarang kita lihat ratusannya. Apakah ratusannya sama? Ya, ternyata ratusannya sama. Sekarang kita lihat lagi puluhannya. Apakah puluhannya sama? Wah, ternyata puluhannya berbeda. Pada gambar ke-1 puluhannya 40 dan pada gambar kedua puluhannya 30. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Apakah sama? Nah, ternyata satuannya juga berbeda. Pada gambar pertama, satuannya 5, dan pada gambar kedua, satuannya 7. Sekarang, kita akan membandingkan. Setelah dibandingkan, kita dapat melihat bahwa pada gambar tabung yang pertama, lebih banyak. Jadi, gambar tabung yang pertama lebih banyak daripada gambar tabung yang kedua. Mempraktikkan gerak lokomotor. Anak-anak masih ingat dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, seperti berlari. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 3 contoh gerak berlari. Yang pertama, lari pendek. Lari pendek itu ketika kita melangkah, tangan kita mengayun dan langkahnya itu pendek ya anak-anak. Yang kedua, lari panjang. Lari panjang itu langkah kaki kita lebih lebar. Dan yang ketiga, lari melewati bila bambu.
Kita berlari tanpa menginjak bila bambu tersebut. Memahami nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Anak-anak, apakah masih ingat dengan lambang dan bunyi sila pertama dan kedua Pancasila? Pada materi sebelumnya, kita juga sudah pernah mempelajari tentang lambang dan bunyi sila Pancasila. Lambang dan bunyi sila Pancasila yang pertama adalah lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dan bunyi sila kedua Pancasila adalah lambangnya rantai emas, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut contoh penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Untuk sila pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Untuk sila kedua, membantu teman yang jatuh, mematuhi peraturan dalam permainan. Jadi, anak-anak, di dalam bermain kita harus saling memahami sesama teman. Sebagaimana dengan penerapan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Tugas anak-anak yang pertama, membandingkan dan menuliskan tanda perbandingan bilangan pada halaman 63 sampai dengan 64 buku tematik 3 serangkai. Yang kedua, mempraktikkan gerak lokomotor, gerak berlari, lari pendek, lari panjang, dan lari melewati bila bambu. Untuk bila bambunya boleh diganti dengan benda yang ada di rumah ya. Untuk tugas pertama dipoto dan untuk tugas yang kedua di video lalu dikirim ke ustazah ya. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini dari ustazah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.